Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Siapakah yang mencari Allah, yang mencari Tuhan? Aku, saya, tidak bisa. Ketika itu baru sebatas pengakuan. Kita kembalikan ke dalam wujud. Aku ini yang berwujud. Misalnya, yang berwujud ini akan mencari yang gaib. Bukankah tidak nyambung? Padahal wujud ini adalah sang pengantar. Wujud ini hanya mengantarkan. Tentu, cara mengantarkan berbagai macam cara dalam mencari Tuhan. Di dalam wujud mengantarkan, ada yang pakai sesaji kepada batu misalnya. Ada yang memberi sesaji kepada pohon besar misalnya. Ada yang ke masjid, ada yang ke gereja, ada yang ke wihara, ada yang ke kelenteng, dan terus banyak lagi yang lain. Itu cara dohir mengantarkan. Tapi sesungguhnya yang berangkat bukanlah dohir. Setelah dohir itu sampai di tempat ibadah misalnya, maka bukan sekedar dohir saja, bukankah di dalam dohir itu ada kehidupan, ada hidup? Dia pun harus diibadahkan. Rohani itu harus diibadahkan. Nah, yang kita sebut rohani, dialah sebenarnya salah satu contohnya begini. Ada kalimat bagi kita umat muslim, la ilaha illallah. Ini bisa dibawa ke Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, bisa dibawa kemana saja. Tiada yang ada selain Allah. Kalau kita dibawa keluar Islam, berarti tiada yang ada selain Tuhan itu sendiri. Coba kita merenung di sini. Ini gamblang. Ini jelas sekali. Tiada yang ada selain Tuhan itu sendiri. Selain Allah itu sendiri. Ini berlaku untuk semua, untuk seluruh makhluk. Coba kita merenung di sini. Merenung sebenar-benarnya merenung.
Kalau tiada yang ada selain Allah, apa yang kita cari? Siapa yang mencari? Kan menjadi unik di sini. Kalimatnya tiada yang ada selain Allah, tapi masih ada yang mencari Allah. Kan lucu. Seharusnya kalau kita mengatakan tiada yang ada selain Allah, ya bertemu itu. Harusnya kalimat itu sudah hilang karena sudah bertemu. Karena sesungguhnya tidak ada yang ada terkecuali Allah. Coba, menjadi lucu. Kalimatnya tiada yang ada selain Allah, tapi ada yang mencari Allah. Berarti belum jadi kalimat la ilaha illallah itu. Karena masih ada yang mencari Allah. Berarti ada masih yang selain Allah. Sungguh memang Allah itu unik. Tapi Allah itu asik. Berarti kita hanya di dalam penyebutan saja masih. Masih di dalam kalimat terus-menerus. Padahal sudah jelas saudara dan saudariku. Coba. Ini umpama. Saya memberikan perumpamaan. Biar kita lebih mudah dalam mencerna. Mengkaji diri. Kalau saya perumpamakan, misalnya panjenengan berbicara, la ilaha illallah, tidak ada, sesungguhnya tidak ada yang ada selain Allah. Itu kan panjenengan mengatakan bahwa tidak ada yang ada terkecuali Allah. Coba adanya Allah karena ada yang menyebutkan. Siapa di antara kita yang pernah atau menyaksikan langsung mengatakan Allah mengatakan seperti itu? Kalau ada orang yang menyaksikan Allah sendiri berbicara, kalimatnya akan berbeda. Coba renungkan. Ketika kita perumpamakan Allah berbicara, kan di situ tiada yang ada selain Allah. Berarti apapun tidak ada. Hilangkan semua kan? Malaikat tidak ada. Iblis tidak ada. Yang lainnya pun tidak ada. Karena yang ada hanya Allah. Coba renungkan. Allah berbicara apa? Kalau saya menggambarkan seperti ini.
Karena tidak ada yang ada selain Allah itu sendiri, Allah akan berkata, tidak ada yang ada selain aku. Kalimatnya akan seperti itu. Karena adanya nama Allah, karena ada kita yang mengatakan. Kalau kita perumpamakan ke dalam sebutan Tuhan, berarti tidak ada yang ada selain Tuhan itu sendiri. Mari kita kaji dengan sadar, dengan kesadaran kita. Kenapa dengan sadar dan kesadaran? Karena semuanya adalah Dia. Ketika semuanya yang ada itu adalah Dia, berarti lepas pengakuan. Yang sholat itu si Paijo, yang beribadah itu si Painem. Tidak ada lagi. Si Paijo dan si Painem ini tidak ada lagi. Itulah ikhlas sesungguhnya. Padahal kan sudah disebutkan semua yang ada itu adalah aku. Kenapa panjenengan saya masih ada? Inilah pengakuan. Ketika masih ada pengakuan, kita tidak akan bisa mencapai titik yang namanya ikhlas. Kalau kita sadar tiada yang ada selain Allah, berarti yang memberi dan yang diberi itu siapa? Yang beribadah dan yang diibadahi itu siapa? Tidak rumit kan? Yang rumit, yang sulit itu kan karena kita mengakui. Kita selalu mengakui. Kalau kita lepaskan seluruh pengakuan, tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit. Karena semuanya Dia. Dia siapa? Yang kita cari. Padahal ini sudah gamblang sekali saudara dan saudariku. Kalimat la ilaha illallah itu gamblang sekali. Ketika kita sadar. Kalau di titik sadar, misalnya saya perumpamakan, bagi saya pribadi, saya tidak akan bisa memberi, saya tidak akan bisa tersenyum, saya tidak akan bisa berbicara, saya tidak akan bisa bergerak, saya tidak akan bisa beribadah. Karena sesungguhnya itu adalah Dia secara keseluruhan.
ketika kita bisa sadar. Hanya itu. Kita akan bisa sadar ketika kita mengenal diri. Bahkan pada titik puncaknya, kita akan menemukan Tuhan itu sendiri. Ketika kita sadar akan diri, akan hakikatnya diri. Janganlah mempersulit diri sendiri. Tidak perlu kita mempersulit diri kita sendiri. Coba lepaskan ego, pamrih, dan arogan itu. Kita akan menyaksikan. Kita akan bisa bersaksi dengan benar. Dan kita akan menjadi kalimat La ilaha illallah tersebut. Ini dibawa kemanapun bisa. Hindu, Buddha, Nasrani, Konghucu, dan lain sebagainya. Bawalah ke dalam diri panjenengan agar kita bisa menemukannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera untuk kita semua.